sebelah saya, Rizka Ramadhani, Taufika Serina, Nagel Mati, dan di sebelah kiri saya ada Nadira Rifa. Dejil Costa, Sadio Berkumari. Baik, untuk materinya akan kami sampaikan melalui video berikut ini. Pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan produsen untuk menganalisa berapa banyak barang yang diproduksi. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, yaitu jika harga naik, maka permintaan akan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Yang pertama itu ada harga barang, yang kedua banyaknya penjual dan produsen, ketiga prediksi harga di masa depan, 4 biaya produksi, 5 kemajuan teknologi, dan 6 pajak. Rumus fungsi penawaran. P sama dengan A tambah BQ atau Q sama dengan A tambah BP. P sama dengan harga barang per unit, Q sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan koefisien kecenderungan, atau negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Gambar kurva penawaran. Kurva penawaran digambar dengan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan hubungan sifatnya berbanding antara harga dan barang yang ditawarkan. Garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity atau kuantitas. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang menunjukkan harga barang atau P, price. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang akan ditawarkan oleh penjual. Semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang akan ditawarkan oleh penjual. Contoh soal fungsi penawaran. Dean sedang merintis usaha thrift shop pada saat pasar ramai. Ia menjual kaosnya dengan harga 60.000 untuk penjualan 20 unit. Jika Dean menjual 30 unit dengan harga 80.000, maka tentukan fungsi penawarannya. Jawabannya, diketahui Q1 sama dengan 20 unit, Q2 sama dengan 30 unit, P1 sama dengan 60.000, P2 sama dengan 80.000. Untuk menjawabnya, kita memakai rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya tadi. Jadi, Q dikurang 20 per 30 dikurang 20 sama dengan P dikurang 60.000 per 80.000 dikurang 60.000. Kemudian kita kurangkan Q2 dikurang Q1-nya sama P2 dikurang P1-nya. Jadi 30 dikurang 20 terus 80.000 dikurang 60.000. Maka hasilnya Q dikurang 20 per 10 sama dengan P dikurang 60.000 per 20.000. Kemudian hasilnya dikali silang, maka menjadi 20.000 Q dikurang 400.000 sama dengan 10P dikurang 600.000. Untuk 400.000-nya didapatkan dari 20.000 dikali 20. Untuk 600.000-nya didapatkan dari 60.000 dikali 10. Kemudian minus 400.000-nya dipindahkan ke sebelah kanan. Karena 400.000-nya negatif, dipindahkan ke sebelah kanan maka menjadi positif. Jadi 20.000 Q sama dengan 10P dikurang 600.000 ditambah 400.000. Kemudian minus 600.000 ditambah 400.000. Maka hasilnya 20.000 Q sama dengan 10P dikurang 200.000. Kemudian 10P-nya dibagi dengan 20.000 Q. Maka hasilnya 0,0005P. Kemudian minus 200.000 dibagi dengan 20.000, maka hasilnya minus 10. Jadi fungsi penawaran Dean adalah sebesar Q sama dengan 0,0005P dikurang 10. Jenis-jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran pasar. Penawaran pasar yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Yang kedua,
ada penawaran perorangan. Penawaran perorangan merupakan sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Kesimpulan utama dari penawaran dan fungsi penawaran adalah 1. Hubungan terbalik. Fungsi penawaran cenderung memiliki hubungan terbalik dengan harga. Artinya, ketika harga naik, jumlah produk yang ditawarkan cenderung meningkat dan sebaliknya. Yang kedua, faktor-faktor lain. Selain harga, faktor-faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, peraturan pemerintah, dan faktor-faktor pasar juga dapat mempengaruhi penawaran. Perubahan dalam faktor-faktor ini dapat mengubah fungsi penawaran. Yang ketiga, elastisitas. Tingkat responsivitas penawaran terhadap perubahan harga dapat bervariasi. Penawaran bisa elastis atau responsif jika produsen dapat dengan mudah menyesuaikan produksi, dan inelastis atau bisa disebut juga sebagai kurang responsif jika sulit untuk mengubah produksi dalam jangka pendek. Yang keempat, poin keseimbangan. Harga di mana penawaran dan permintaan bertemu disebut titik keseimbangan. Dan pada titik ini, jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta. Dan yang kelima, peran dalam pasar. Penawaran adalah salah satu elemen utama dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya dalam pasar. Fungsi penawaran membantu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi, kesimpulan utama adalah bahwa penawaran adalah respon produsen terhadap perubahan harga, dan fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah produk yang ditawarkan. Baik, sekian dari materi kami tentang penawaran dan fungsi penawaran. Kami kelompok 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.